Salam jumpa lagi dengan saya Eufemia Jalita, calon guru penggerak angkatan 4 dari SDN Magileko, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dan berikut ini adalah aksi nyata saya modul 1.4.A.10.1 tentang penerapan budaya positif di sekolah melalui pembuatan kesepakatan kelas. Dengan latar belakang bagaimana menanamkan budaya positif di sekolah, tentunya melalui pembiasaan sehari-hari. Sekolah adalah institusi pembentukan karakter. Pendidik wajib hukumnya menyemai bibit-bibit kebudayaan ini. Sekolah memiliki tanggung jawab penuh untuk mewujudkan arti pendidikan menurut KHD, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Budaya positif adalah nilai-nilai, gagasan, tindakan, dan karya-karya yang ada di sekolah. Contoh budaya positif yang biasa dan sering dilakukan di sekolah adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan masih banyak lagi budaya positif lain yang sudah dan akan kita terapkan di sekolah, seperti kejujuran, saling menghargai, saling menghormati, disiplin, menciptakan rasa aman, saling tolong-menolong, kreatif, berkolaborasi, kebersihan, dan lain-lain. Budaya positif di sekolah sangat mendukung terbentuknya budaya belajar di sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Karena budaya-budaya yang baik yang diterapkan para pendidik kepada peserta didiknya akan memperkuat siswa dalam tindakannya, sehingga peserta didik tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga dalam hal bersikap yang santun dan bertutur kata yang sopan secara moral kepada siapa saja. Bila mana budaya positif ini dijalankan dengan baik, maka akan terwujud profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar yang memiliki iman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Dalam penerapan budaya positif ini, seorang guru harus mampu menjadi role model dan posisi kontrolnya adalah sebagai manajer yang lebih menekankan pada tumbuhnya kesadaran dari dalam diri siswa dan tidak berlakunya hukuman. Di samping itu, untuk menerapkan budaya positif ini, guru tetap memperhatikan filosofi pemikiran KHD, yaitu mengayomi, memfasilitasi, memotivasi, dan berpihak pada murid. Sebagai langkah awal dalam penerapan budaya positif, dapat dimulai dengan membuat kesepakatan kelas. Dan dalam pelaksanaannya, pembuatan kesepakatan kelas ini harus melibatkan semua warga kelas. Diharapkan agar budaya positif yang tumbuh di kelas ini dapat ditularkan ke kelas-kelas lain dan juga kepada semua warga sekolah. Seorang guru penggerak harus mampu berbagi praktik baiknya kepada rekan sejawat dalam pertemuan di sekolah. Tentunya setelah terlebih dahulu berkonsultasi dan koordinasi dengan kepala sekolah. Karena dengan berbagai praktik baik ini, untuk penerapan budaya positif di sekolah akan menciptakan sekolah yang ramah anak, ramah lingkungan, serta rasa aman, nyaman, dan menyenangkan. Dengan demikian, visi sekolah akan lebih mudah diwujudkan. Untuk itu, aksi nyata dalam modul 1.4 guru penggerak adalah saling berbagi praktik baiknya kepada rekan sejawat di sekolah untuk menerapkan kesepakatan kelas
dalam menumbuhkan budaya positif di sekolah. Adapun tujuan dari aksi nyata ini, pertama, membiasakan peserta didik menerapkan budaya positif sehingga menjadi karakter positif dan memiliki budi pekerti yang baik. Yang kedua, membangun hubungan positif dan lebih dekat antar guru dengan peserta didik. Ketiga, menjadikan kesepakatan kelas sebagai pembiasaan yang terpola secara otomatis dan membantu mewujudkan profil pelajar Pancasila. Yang keempat, membentuk budaya positif. Adapun tolak ukur dari aksi nyata ini, pertama, guru dan peserta didik saling menyayangi. Kedua, guru dan peserta didik saling menghormati. Ketiga, peserta didik lebih aktif dan bersemangat. Keempat, guru dan peserta didik saling peduli. Kelima, terbentuknya disiplin pada anak-anak. Deskripsi aksi nyata. Pada kegiatan aksi nyata ini, saya melakukan pembelajaran secara luring. Pertama, mengajukan gagasan atau ide kepada kepala sekolah tentang rencana pembuatan budaya positif sekolah. Kedua, menentukan jadwal rapat koordinasi dengan rekan-rekan guru untuk sosialisasi penerapan budaya positif di sekolah. Ketiga, mensosialisasikan budaya positif dan rancangan aksi nyata kepada kepala sekolah, rekan guru, tenaga kependidikan, dan peserta didik. Keempat, melakukan aksi nyata dengan membuat kesepakatan kelas dan melibatkan semua warga kelas dengan merangkul semua harapan, impian, dan tujuan dari peserta didik dalam menciptakan lingkungan belajar yang ceria, menyenangkan, dan berpihak pada murid. Yang kelima, membuat dan menempel hasil kesepakatan kelas di salah satu pojok kelas. Yang keenam, refleksi pelaksanaan kesepakatan kelas secara berkala dengan semua warga kelas. Yang berikut refleksi dari seluruh kegiatan aksi nyata. Pertama, keberhasilan aksi nyata ini 90% sampai 100% siswa ikut berdiskusi tentang kelas seperti apa yang mereka impikan. Yang berikut, dengan bimbingan guru, siswa kreatif dalam membuat poster kesepakatan kelas. Yang berikut, kesepakatan kelas sudah terlihat nyata dipraktikkan oleh siswa dalam kelas. Yang kedua, hasil yang kurang optimal. Pertama, ada anak-anak yang belum paham atas kesepakatan kelas yang mereka buat. Yang berikut, masih ada siswa yang melanggar kesepakatan kelas. Yang berikut, perbedaan karakteristik murid yang beragam. Yang berikut, adaptasi dari budaya lama ke budaya baru membutuhkan proses. Rencana perbaikan mendatang. Pertama, konsisten dalam melaksanakan penerapan budaya positif di kelas dan di sekolah. Kedua, lebih mengenal karakteristik murid. Yang ketiga, lebih memotivasi murid untuk melaksanakan kesepakatan kelas dengan penuh tanggung jawab. Dan melihat kegiatan ibu selama berjalan sejak kegiatan produk negara dalam pengamatan saya, dalam pengamatan supervisi, evaluasi dan sebagainya itu berjalan dengan baik dan bagus. Dan ini menjadi suatu model ke depan bahwa menjadikan lembaga ini bukan sepenuhnya harus, tapi kita lihat kegiatan di pembelajaran di kelas juga model displaynya yang di dinding itu
sangat luar biasa. Pesan saya sebagai kepala sekolah perlu ditingkatkan dan dibagikan kepada teman-teman agar teman-teman di kelas sebagai pemimpin pembelajaran juga bisa mengikuti contoh yang Ibu buat di kelas 3 itu, baik secara untuk pembelajaran di kelas maupun untuk alat-peraganya dengan kegiatan-kegiatan di luar kelas, dengan adanya tarian-tarian dan olahraga dan sebagainya yang Ibu sudah buat, itu sangat luar biasa. Terima kasih Bu Jenny, dan saya ini agar tidak disia-siakan untuk di tingkat selanjutnya. Terima kasih, salam kompak. Terima kasih banyak Ibu Kepala Sekolah atas dukungannya. Semoga saya juga tetap semangat mengikuti guru penggerak. Saya tidak patah semangat karena saya yakin bahwa di belakang saya ada kepala sekolah dan juga rekan-rekan guru yang selalu memberi saya semangat, dukungan dan dorongan. Terima kasih. Pesan saya setelah Ibu Jenny mengikuti pendidikan calon guru penggerak, banyak sekali perubahan dalam metode mengajar sehingga membuat suasana kelas menjadi sangat menyenangkan. Anak-anak semangat dalam mengerjakan tugas kelompok ataupun tugas individunya. Harapan saya, semoga dengan terpilihnya Ibu Jenny menjadi guru penggerak, maka mutu pendidikan di SDN Magileko ini semakin maju. Semoga saya juga terpanggil menjadi calon guru penggerak untuk tahun dan angkatan berikutnya. Semangat Ibu Jenny, sukses selalu. Salam Merdeka Belajar, salam Profil Pelajar Pancasila, semangat dan sukses SDN Magileko. Jadilah yang terbaik. Sekarang kami senang sekali belajar bersama dengan teman-teman dalam kelompok. Melihat Ibu semangat, hati kami senang untuk belajar. Semangat Ibu Jen, kami akan mendukungmu. Pagi Ibu Kepala Sekolah, semoga kita sehat-sehat, segar dan semangat selalu. Yang pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah yang telah menerima saya untuk boleh berbincang-bincang pagi ini. Keperluan saya yang pertama, saya minta izin Kepala Sekolah supaya sebentar saya meminta teman-teman guru untuk kumpul di kelas saya. Saya ingin membagi sedikit pengalaman atau sosialisasi tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita menjalankan budaya positif sekolah? Sebentar saya akan jelaskan sedikit di kelas bersama rekan-rekan guru. Lalu yang berikut, sebentar kami juga akan berbicara bersama teman-teman guru tentang kesepakatan kelas. Dan itu dibuat oleh masing-masing kelas bersama anak-anak dan guru kelasnya. Lalu yang berikut, sebentar juga saya akan bicarakan tentang pembuatan pojok baca di setiap kelas. Jadi Ibu Kepala Sekolah, saya meminta izin untuk kegiatan itu hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu, program yang sangat bagus, dan saya minta kesempatan kepada Ibu untuk melaksanakan itu dengan teman-teman dan siswa. Saja, semoga berjalan aman dan lancar dan mengikuti prokes. Terima kasih. Selamat pagi semua teman-teman. Selamat pagi. Yang pertama, saya mengucapkan selamat datang dan terima kasih untuk kesempatan hari ini
Teman-teman boleh hadir bersama saya. Yang pertama, pagi ini saya akan sosialisasikan tentang budaya positif di sekolah. Bagaimana kita menjalankan budaya positif di sekolah? Yang pertama, tentu dari kita para guru. Bagaimana kita menerapkan budaya positif di sekolah dengan cara-cara yang positif. Nah, untuk itu yang pertama yang saya jelaskan hari ini, yang pertama tentang kesepakatan kelas. Karena untuk membangun budaya positif, yang pertama kita harus dari kelas kita sendiri. Kita harus buat kesepakatan kelas. Yang bagaimana kesepakatan kelas yang kita buat sangat mudah Bapak Ibu Guru. Kesepakatan kelas untuk membangun siswa yang berkarakter. Lalu untuk membangun budaya positif, yang pertama kita membuat kesepakatan kelas. Lalu untuk membuat kesepakatan kelas, tentu caranya untuk membangun murid untuk menjadi pribadi yang bertanggung jawab, penuh hormat, dan juga berakhlak mulia. Lalu budaya positif mengajarkan kebiasaan baik kepada murid. Itu ya, mungkin selama ini kita sudah buat, yang kita buat selama ini berupa kata tertib kelas. Tetapi beda. Kalau kata tertib kelas ini, kita biasanya guru sendiri yang membuat. Tidak melibatkan siswa. Kita buat semacam aturan kelas, lalu kita tempel seperti ada di sana. Tetapi kalau kesepakatan kelas lain. Kesepakatan kelas tadi seperti ini. Dia membangun sebuah karakter. Bagaimana cara kita membuat kesepakatan kelas, teman-teman? Sangat gampang. Yang pertama, langkah pertama, kita kumpulkan semua siswa dalam satu kelas kita. Lalu kita buat bersama. Kita tanyakan kepada murid kesepakatan kelas yang model mana yang harus kita buat.